Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk merenungkan firman-Mu sebagai fondasi bagi kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, dan menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami hari ini. Kiranya Engkau memberikan pencerahan kepada kami ya Bapa, oleh Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami ingin jelaskan, kami ingin mengerti, dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Mohon kiranya Engkau pimpin hamba-Mu yang terbatas dan kami sekalian, supaya kami mengalami berjalan bersama Tuhan dalam keseharian kami. Berkat-Mu atas kami ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Mari kita bersama kembali membaca Roma pasal 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita yang menyimpannya dan melakukannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kalau kita membaca sekilas ayat ini dan tanya jawab, ini seperti dialog pada diri sendiri. Ketepatan, memang Paulus adalah seorang Israel dari suku Binyamin. Dan dia bukan hanya seorang Israel biasa, tapi ada di dalam komunitas kelompok elitnya orang Israel, yaitu ahli Taurat. Dan tentunya kita juga tahu, sebagai orang ahli Taurat, dia sudah mempelajari, mengikuti, melakukan semua perintah Taurat, tanda kutip. Karena begitu banyak perintah Taurat yang tidak mudah diikuti. Misalnya hari Sabtu tidak boleh bekerja, tidak boleh menggeser meja, melakukan aktivitas apapun tidak boleh di hari Sabat itu, hanya beribadah. Sehingga ketika Rasul Paulus memberikan pernyataan kepada jemaat di Roma, yang tidak semuanya orang yang berlatar belakang Israel, tetapi bisa jadi dipengaruhi oleh Judaisme. Judaisme itu muncul kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Perluasan dari pelayanan Imam Ezra. Seperti yang saya sudah pernah berkali jelaskan di sini, bahwa Imam Ezra mendirikan sinagog di kota-kota di Israel setelah bangsa Israel yang dari pembuangan dikembalikan Tuhan ke Yerusalem dan kota sekitarnya. Yang dikembalikan hanya sisa, remnant, karena ada yang maunya tetap tinggal di sana, ada yang sudah tidak mau lagi kembali, ada yang sudah campur dan sebagainya. Tapi yang sisa kembali dibawa ke Yerusalem. Dipulihkanlah bait Allah, dibuatlah sinagog-sinagog di kota-kota di tanah Israel, lalu didirikanlah School of Thought. Itulah nanti Hillel dan Shammai. Hillel itu nama orang, Shammai itu nama orang, yang akan meneruskan pembelajaran Taurat, Perjanjian Lama, kepada orang-orang Israel di sinagog-sinagog. Nah, salah satu tokohnya adalah Gamaliel, cucu dari Hillel. Nah, Gamaliel ini punya murid namanya Saulus, yang akan menjadi rasul bagi segala bangsa, yang diubah oleh Tuhan menjadi Paulus. Jadi percakapan Paulus secara personal sebenarnya mewakili dia sebagai seorang rasulnya Kristus dan dia sebagai seorang Israel. Nah, ini mungkin juga terjadi dalam percakapan kita sehari-hari. Bagaimana kita secara pribadi berinteraksi dengan diri sendiri untuk mengatakan bahwa saya Kristen dan saya dulu bukan Kristen. Berinteraksi dengan demikian itu membuat suatu namanya healing self. Jadi kadang-kadang kita mencari healing di luar, tapi kita sebenarnya sudah diberikan kapasitas untuk berinteraksi dengan diri sendiri. Nah, secara psikologis itu baik. Perlu adanya berinteraksi dengan diri sendiri. Nah, kita juga perlu untuk berinteraksi dengan Tuhan. Nah, Tuhan dilibatkan dalam interaksi dengan diri sendiri. Aku dan saya. Tuhan
yang memimpin kita. Jadi ada sebuah refleksi di sana. Nah, Rasul Paulus mengajukan pertanyaan yang mewakili orang-orang Israel, mewakili orang-orang Yahudi. Pertanyaannya itu panjang sampai nanti pada pasal-pasal berikutnya. Tapi pertanyaan yang mendasar adalah, kalau begitu apa kelebihan orang Yahudi, orang Israel? Ini pertanyaan bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Israel, tetapi ditujukan juga kepada kita orang Kristen. Kalau kita mau buat sebuah padanannya, apa kelebihannya orang Kristen dibandingkan orang-orang yang non-Kristen? Tentu kita bisa membuat listnya dari hal-hal yang ritual sampai hal-hal yang bersifat keyakinan, kepercayaan. Misalnya hal-hal ritual, hari Minggu beribadah, saya sudah dibaptis, saya sudah ikut katekisasi sidi, saya ikut perjamuan kudus, saya biasa ikut PA bersama atau persekutuan wilayah dan sebagainya. Kita bisa buat daftar list. Lalu kita juga bisa buat daftar kerohanian kita. Oh, saya sudah lahir baru, saya masih ada pergumulan dengan dosa saya dan sebagainya. Jadi ini adalah percakapan yang konkret. Jadi apa kelebihan saya kalau begitu? Mengapa ada pertanyaan ini? Karena orang Israel, khususnya Yahudi, Judaisme, merasa saya adalah yang istimewa. Kan seringkali kita juga sebagai orang Kristen rasanya dekat dengan Tuhan. Lebih dekat daripada orang-orang yang non-Kristen. Seolah-olah saya dengan Tuhan itu sudah sohib gitu ya, sudah dekat, sesuka-suka hati kita jadinya. Sehingga keberadaan Tuhan di dalam hidup kita tidak lagi menjadi keberadaan yang patut dihormati dan dihargai. Bukankah seringkali kita berhadapan dengan kondisi seperti itu? Kalau kita ibadah, kita berdoa, kita memuji Tuhan, hati kita di mana ya? Kan nggak ada yang bisa menjudge. Paling perkataan kita, oh hati saya di sini Tuhan bersamamu. Tapi numpang tanya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu hadir di sini, memuji Tuhan, membaca Mazmur, merefleksikan, dan saat ini mendengar, hati Bapak Ibu di mana? Ada di kerjaan. Ada di kerjaan. Ada di nanti mau meeting. Ada nanti mau meeting. Macam-macam ya. Macam-macam. Itulah kondisinya. Jadi kebanggaan kita sebenarnya di mana? Karena merasa dekat, seolah-olah no care about you God, you care me. Tapi apakah kita peduli bahwa Tuhan hadir di sini? 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir, kata Tuhan, begitu kan? Jika Tuhan hadir di sini, kira-kira siapa yang pertama kali mengatakan aku orang berdosa? Atau bilang aku sudah ini. Biasanya orang Yahudi bilang begitu kan, ahli Taurat. Aku sudah ini Tuhan, aku sudah ini. Seperti pemuda yang datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk masuk kerajaan surga? Tuhan bilang mesti ini. Aku sudah. Jadi ritualitasnya diberikan daftar list. So, pertanyaan ini adalah bagi kita, kalau begitu kelebihannya apa? Apakah itu menjadi jaminan kita dekat benar dengan Tuhan? Apakah kita di hatinya Tuhan? Saya nggak tahu Bapak Ibu yang merefleksikannya. Apakah kita di hatinya Tuhan? Atau Tuhan hanya di benak kita? Kalau kita di hatinya Tuhan, kita bukan mengabaikan ritual. Tapi justru melalui ritual kita makin dekat dengan Tuhan, tidak ada kemunafikan dan fanatisme. Nah, ini yang menjadi pergumulan batin daripada Paulus. Nanti di pasal 6 akan dilihat pergumulan batinnya sampai ia membandingkan bagaimana dirinya dengan dirinya. Kemudian, jawabannya Rasul Paulus adalah banyak sekali. Benar banyak sekali loh kelebihan-kelebihan orang Yahudi. Tidak ada satu bangsa yang begitu hebat dan luar biasa yang langsung dipimpin Tuhan, nggak ada. Kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian sampai kitab Keluaran, kok hanya itu aja sih fokusnya Tuhan? Kenapa bangsa lain kayaknya dianak-didikan, tanda kutip, diabaikan gitu? Yang jadi budak di Mesir tidak hanya orang Israel. Tapi kenapa Tuhan memberikan kehormatan? Karena covenant dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Tuhan tidak pernah tidak setia pada janjinya. Jadi kalau kita mau lihat mengapa kamu punya kelebihan dan kelebihanmu itu jangan kamu andalkan, sebenarnya kita itu punya privilege
Datangnya dari Tuhan, karena Tuhan yang mendahului. Nenek moyangmu, Abraham, Ishak, Yakub, aku yang memanggil. Aku yang membesarkan dan aku yang memperlengkapi dan memberikan semua yang terbaik. Ada Lot, kenapa tidak ikut? Ada bangsa-bangsa lain, kenapa tidak dilibatkan? Ada Esau, kenapa tidak masuk? Ini karena privilege. Jadi karena kita punya semua, nah kadang-kadang orang Kristen itu sombong. Aku pasti masuk surga. Mau apa lo? Waduh. Ya kan? Semuanya, wah sombong, angkuh, arogan. Orang Yahudi sampai sekarang seperti itu, Bapak Ibu. Siapa yang pernah ke Israel? Masih nabung, Pak. Masih nabung. Oke. Nah, yang pernah ke Israel coba salaman saja dengan orang Yahudi yang rabi itu. Beberapa kesaksian mengingatkan kita bahwa memang sampai sekarang seperti itu. Kita itu dianggap orang kafir. Kita itu bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Jangan merasa dekat. Yang dekat itu orang Yahudi. Hebat ya. Sampai dipelihara Tuhan sampai hari ini orang Yahudi. Itu kan kesetiaan Tuhan. Tapi apakah itu menunjukkan bahwa di hatinya Tuhan orang Yahudi semua? Tidak. Pertanyaan yang kedua, kalau kita balik, apakah di hatinya orang Yahudi Tuhan yang sesungguhnya dia kenal? Jawabannya tidak. Jadi pertanyaannya adalah, kita sebagai orang yang beragama seringkali bangga dengan keagamaan kita, tapi lupa kedekatan kita, intimasi kita dengan Tuhan. Maka kita bangunlah intimasi kita dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar ritual rutinitas saat teduh, baca Mazmur, karena sekarang sudah baca Mazmur tiap hari, ya kan? Nanti ada quote and quote. Kan Senin sampai Jumat sudah baca Mazmur. Jadi Sabtu santai-santai lah. Dan Minggu sudahlah. Begitukah? Sebenarnya ini untuk membangun habit. Membangun habit yang baik. Walaupun quote and quote menjadi sesuatu yang tidak mudah. Tapi saya mau mengingatkan, jangan jadikan itu sebagai ritual baru. Bahaya. Atau jadikan itu hukum Taurat ke-11. Ingatlah tiap hari membaca Mazmur. Tidak demikian. Tapi justru sebaliknya mengingatkan kita betapa perlunya dan pentingnya kita intimasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa intim dengan Tuhan? Seperti layaknya seorang suami dengan istri-istri. Bagaimana intimnya? Bukan hanya berelasi berbicara satu sama lain, tapi juga betul-betul mendekatkan diri, mengerti pikiran Tuhan, memahami kehendak Tuhan, mengenal rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu membaca firman? Saya pengen tahu sebenarnya Tuhan yang saya kenal itu bagaimana menghadapi situasi dan kondisi dalam konteks saat ini yang multikultur, multi-religion, multi-pergumulan. Bagaimana caranya saya tahu? Saya seorang yang biasa, yang tidak mungkin memiliki semacam terawang gitu ya, nanti 10 tahun lagi begini dan begini, tidak. Saya mau hidup selangkah demi selangkah, sehari demi sehari, dipimpin oleh Tuhan. How? Bagaimana caranya? Menurut kata orang, seperti ini. Begitu banyak kalau kita membaca dalam konteks saat ini, 5 langkah hidup bahagia. Wah, poin 1, poin 2. Itu kalau Bapak Ibu baca di IG, Instagram, itu ada banyak itu. Menjadi pemimpin yang bijaksana, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Bagaimana membaca Alkitab, dituliskan lagi. Tapi persoalannya itu kita bisa dapat, tapi diri kita bagaimana bisa? Ada komitmen dalam hati kita untuk membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Nah, kelebihan itu hanya dimulai dari kapan? Dari mulai orang Yahudi. Kamu punya kelebihan itu yang pertama kali. Pertama sekali itu. Nggak ada bangsa yang dapat firman langsung dari Tuhan. Tidak ada satu bangsa yang diutus nabi-nabi berpuluh-puluh. Nggak ada. Nabi Rudi dari Batak untuk Indonesia. Nggak ada itu. Itu udah penyesatan berarti. Nggak ada. Nabi Yesaya dari Israel, untuk orang Israel, supaya orang Israel jadi berkat. Bahkan nabi-nabi Israel dipinjem sama orang lain. Pinjem nama dia.
untuk mengaklamasikan nabinya. Dipinjem. Nggak bisa itu namanya ahistory. Kelebihannya banyak sekali orang Israel. Tapi apakah orang Israel taat? Jawabannya tidak. Knowing about and knowing God itu bisa berbeda. Jadi J. Packer dalam bukunya itu Knowing About God itu berbeda dengan Knowing God. Bapak Ibu, kita semua bisa baca berbagai macam dogma di gereja masing-masing, di kekristenan masing-masing. Baca Alkitab bisa, tapi intim nggak? Seperti tadi Mazmur Daud yang mengatakan, aku orang berdosa Tuhan, aku susah hati, musuhku begitu banyak, kemana lagi aku harus berharap? Tolonglah aku. Sampai menangis, dan nangisnya bukan hanya nangis menetes sedih gitu ya, tapi menangisnya membanjiri tempat tidurnya. Itu maksudnya apa ya? Udah nggak tertahan lagi. Sudah nggak tertahan lagi Bapak Ibu. Ini ibarat orang yang putus asa, frustasi, nggak ada jalan keluar. Kalau orang yang pernah jatuh cinta terus putus cinta langsung sepihak, kira-kira ada yang pernah ngalamin nggak? Belum pernah ya? Ini orang baik semua ya. Bapak Ibu orang baik semua, nggak pernah putus. Susah ya? Susah. Oh susah lihatnya. Jadi memang ada nggak yang pernah kehilangan, maaf ya, keluarganya yang deket, misalnya anak, orang tua, ibu, itu bisa nggak langsung tidur, aku mau tidur pulas aku? Nggak bisa. Apalagi permintaan dan harapan orang tua belum tercapai. Wih, itu langsung terngiang-ngiang kan? Dan merasa menyesali, kenapa lah engkau masih nggak hidup, aku belum ini, nggak ada guna. Sudah meninggal. Mazmur Daud mengatakan, orang mati nggak bisa lagi dengar cerita kita. Jadi yang masih ada orang tua dan masih ada kekasih hatinya, jangan sia-siakan kesempatan untuk bercerita dengan baik. Kalau sudah inna ilahi wa inna ilaihi rajiun, nggak bisa. Artinya itu apa? Debu kembali kepada debu, yang roh kembali kepada Allah, itu maksudnya. Nggak bisa. Mama, papa, sayangku, istriku, anakku, sudah nggak bisa. Betapa sedihnya Daud menghadapi itu. Lalu bagaimana perjuangan imannya? Karena dia dekat dengan Tuhan, Tuhan mau dengar ceritanya, dan di ayat terakhir dia mengatakan apa? Aku sudah bebas, aku bersuka cita. Nah, kepastian kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan, itu dimulai dari belajar baca firman. Saya bersyukur ada orang tua saya yang begitu keras, dan sedikit, ya bukan hanya keras lagi ya, bahkan pakai sapu lidi itu untuk baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti, baca aja terus. Saya bilang, aduh, udah mual juga. Karena tiap hari mesti baca 6 pasal. Every day, dari mulai kecil. Waktu baca itu, hari pertama sih aman. Wah, bagus juga ya. Hari kedua bagus. Hari ketiga begitu sampai kitab imamat panjang 5 asta, 3 asta, tinggi sekian asta, pakai warna biru, ungu segala macam. Ini apa maksudnya? Saya nggak pernah tahu itu warna itu bagaimana. Tapi baca terus. Ditanya, udah pasal berapa kau baca? Waduh, serem sekali ya. Saya mau balas bilang gini, emang mama sama papa sudah baca? Oh, nggak bisa, anak sekarang yang bisa begitu. Kalau anak dulu, waduh, mana bisa gitu. Wah, enyah kau dari hadapanku kan gitu. Kalau anak sekarang kan, sebelum kita suruh, kita ditanya dulu sama anak kita, emang bapak sudah baca? Ya juga ya, gitu kan, kita jadi agak lain kan. Tapi kalau anak dulu Pak, umur saya baru jalan 56 sih, masih muda. Anak dulu itu nggak ada itu namanya tanya jawab, itu nggak ada. Udah baca Alkitab belum? Belum. Baca? Ya siap gitu. Kita nggak pernah bilang, bapak udah baca belum? Udah berdoa belum? Belum, berdoa. Aduh. Tapi dengan kebiasaan itu dan Roh Kudus memberi pencerahan dengan membaca firman, itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Mulanya biasa saja, lama-lama jadi luar biasa Bapak Ibu. Bacalah firman Tuhan. Tapi jangan munafik dan fanatik. Hal yang kedua yang ditanyakan lagi dalam pergumulan perjuangan imannya Rasul Paulus, dia mengatakan di ayat ketiga itu, jadi bagaimana kalau di antara mereka tidak setia? Kan sudah diberikan privilege, sudah diberikan kebenaran, sudah diberikan firman, sudah diajarkan, sudah diadopsi tanda kutip dalam perjanjian covenant dengan sunat. Sunat itu berarti kan tanda perjanjian, berarti diadopsi Israel menjadi anak Allah. Maka Israel disebut anak-anak Allah.
kita juga sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus melalui baptisan. Pertanyaannya yang menggelitik, kan nggak semua setia. Bagaimana? Ya memang nggak semua setia. Dari sini saja kita bisa tahu bahwa tidak semua dari keturunan Israel 12 suku itu ternyata tidak semua tercatat dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Dalam kitab Wahyu, pasal yang 7 ayat 4 sampai 6, ternyata ada satu suku anaknya keturunan yang namanya Bilha. Bilha itu kan gundiknya Yakub, punya anak namanya Dan. Suku Dan itu nggak tercatat di Wahyu 7 ayat 4 sampai 6. Bisa hilang. Bapak Ibu, ini menakutkan kan? Di antara orang Batak, adakah yang belum percaya Kristus? Ada. Adakah yang hilang? Ada. Di suku-suku bangsa-bangsa masing-masing, Bapak Ibu bisa cross check. Jadi kalau kita lebih kecil lagi, di komunitas marga, di komunitas keluarga, mungkin nggak ada yang hilang? Mungkin. Misalnya dalam satu keluarga, papa, mama, kakek, nenek itu Kristen semua. Begitu di keluarga sekarang, sudah ada yang pindah ke keyakinan lain. Jangan heran, Bapak Ibu. Memang ada yang nggak setia kok. Mengapa tidak setia? Bukankah kakek nenek, papa mama sudah mendidik firman Tuhan? Mengajarkan firman Tuhan? Bukankah mereka sudah menjadi teladan? Tapi personal, individu masing-masing itu bisa nggak setia. Macam-macam penyebabnya. Ada yang karena pernikahan, karena pekerjaan, dan sebagainya kan. Ambil contoh dari keluarga X misalnya, ada anaknya yang menjadi orang yang tidak menyembah Kristus lagi. Jadi pindah agama. Ditanya, ditelusuri, papa mamanya, adik-adiknya semuanya, keluarganya taat Tuhan. Kenapa dia tiba-tiba bisa berubah dan kemudian begitu kerasnya dengan keyakinannya dan tidak mau bergabung dengan keluarga lagi? Kenapa? Memang ada yang tidak setia. Tapi Tuhan setia kepada orang-orang yang ditentukannya dari semula. Nah, ini menjadikan pelajaran bagi kita, kesetiaan Tuhan itu tidak sama dengan kesetiaan saya dengan istri saya. Ada batasnya kesetiaan saya sama istri saya. Batasnya kapan? Meninggal. Kalau istri meninggal atau saya meninggal, mungkinkah saya menikah lagi atau istri saya menikah lagi? Mungkin. Soal tidak mau itu urusan lain. Tapi Tuhan tidak berpaling dari umatnya yang ditentukannya dari semula. Sekalipun pada momen terakhir, saya baru bertobat. Momen terakhir nih, udah tit. Lalu kita bisikkan berita Injil, kabar baik dia, merespon dengan air mata dan menggerakkan langsung. Amin. Selesai. Tit. Itu berkali-kali saya hadapi kalau saya pelayanan di ruang-ruang ICU. Oh, ikut pengalaman gitu Bapak Ibu? Pergilah pelayanan ke rumah sakit. Hanya cukup untuk mendoakan, gak usah tengking-tengking di situ. Nanti langsung ditengking sama security kalau di situ tengking-tengking. Ya, doa pelan sekali. Saya kalau berdoa untuk orang sakit itu di telinganya langsung. Walaupun terus terang yang namanya orang sakit, ya situasinya nggak nyaman bagi kita. Tapi kita sebagai orang yang mau berdoa, pelan saja ceritakan tentang Yesus. 2-3 menit selesai. Doakan. Nggak usah tengking-tengking. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah model pelayanan yang perlu. Nggak ada yang foto, nggak ada yang perlu dilaporkan, tapi itu dari hati. Bapak Ibu akan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan atas janjinya terhadap orang itu. Walaupun pada saat itu, orang itu, baru hari itu, di detik-detik terakhir napasnya, dia bertobat. Karena itu nasib kekekalan seseorang jangan kita judge. Pasti masuk neraka nih, jangan. Kesetiaan Tuhan itu ada pada dirinya. Dan kalau dia setia, betapa indahnya kan hidup kita. Nah, kalau kita sudah sadar itu, jangan permainkan kesetiaan Tuhan, Bapak Ibu. Kita jangan permainkan. Aku kan sekali selamat tetap selamat. Kalau begitu aku berbuat dosa aja. Tidak, Tuhan itu adil. Maka di dalam ayat itu Paulus membaca pemikiran dari orang-orang Yahudi karena dia juga adalah latar belakang Yahudi. Maka Paulus mengatakan supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan memang jika engkau dihakimi. Engkau menghakimi orang-orang itu karena apa? Apa yang engkau tabur kamu tuai. Ini tidak meniadakan keselamatan satu pihak. Tapi bagi orang yang tidak percaya, yang tidak setia di pasal 3 di ayat yang ketiga itu, mereka yang tidak setia,
itu jelas sudah menerima penghukuman, bukan hanya penghakiman. Jadi mesti dibedakan Bapak Ibu, seperti ini. Dalam satu bangsa, ada orang yang telah ditentukan Tuhan secara pribadi diselamatkan. Dengan cara dan waktunya Tuhan, itu beroleh keselamatan. Tuhan setia menanti, menunggu, dan mengerjakan apa yang dijanjikannya untuk mereka diselamatkan. Tapi ada sebagian yang tidak setia, berarti tidak percaya, mereka selamanya akan dihukum dan dihakimi dan dihukum secara eskatologis, baik sekarang dan nanti. Nah kita, di dalam konteks kita pun mendapatkan penghakiman untuk membuat kita mengalami pembaharuan sekarang. Walaupun nanti di akhir zaman kita tidak mengalami penghukuman kekal. Jadi kesetiaan Tuhan itu untuk menolong kita dan mendorong kita untuk taat kepadanya di dalam anugerahnya, supaya kita tidak mempermainkan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi kita nggak perlu takut dan khawatir, karena harapan kita nantinya kita mendapatkan kelegaan di sana. Tetapi jangan mempermainkan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dengan cara, aku sudah diselamatkan, bebas dong berbuat dosa. Dengan kalimat itu saja menunjukkan kita belum beroleh hidup yang dibaharui. Jadi kita punya suatu upaya untuk berjuang, supaya kita menikmati pemberian-pemberian Tuhan ini dengan sukacita. Kiranya Bapak Ibu kita sekalian, dua hal yang penting adalah, pertama, trust and obey. Yang kedua adalah bagaimana kita setia di dalam kesetiaan Tuhan. Setia dalam kesetiaan Tuhan. Sehingga kita dengan greget, Tuhan aku mau, tidak menjadi orang munafik, tidak menjadi orang fanatik, tidak menjadi orang yang hanya ikut ritual, tapi saya mau, saya intim, dekat dengan Tuhan, dan saya diperbaharui terus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk percaya dan taat, menolong kami untuk setia di dalam kesetiaan-Mu. Kiranya pergumulan hamba-Mu Rasul Paulus dengan dirinya dan dengan bangsanya menjadi pergumulan kami, supaya kami juga ya Tuhan bisa merefleksikan bagaimana kehidupan rohani kami, apakah kami benar-benar dekat dengan-Mu, ada di dalam hati-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.